Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semuanya Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? baik. Silakan dari kami semua. Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sebelum mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Al. Silakan duduk kembali. Anak-anak, selanjutnya yaitu kita biasakan untuk sebelum belajar itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Silahkan berdiri anak-anak ya. Indonesia tanah airku, tanah umatku. Di sananya aku berdiri, jadi bantu ibu. Indonesia. Ya, terima kasih. Silakan anak-anak duduk kembali ya. Baik, selanjutnya yaitu Ibu cek kehadiran dulu ya. Ibu absen dulu ya. Adam Hawa. Hadir. Darel Nafis Bastian. Dewi Azahra. Ayla Putri Salsabila. Mahardika Ataya Putra Alfariski. Marisa Aulia. Sekarang pelajaran apa? Sudah siap belajarnya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, bawa buku, pensil, alat tulis. Alhamdulillah. Bukunya Ibu ingatkan lagi ya, kalau buku PAI tidak dicabut. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih sebelum kita mulai belajar ya. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ayo, belajar tentang apa? Tentang Quran surat Al-Baqarah. Ayat berapa? 256. Tentang apa? Tentang kebebasan dalam beragama. Oke, kebebasan dalam beragama. Artinya
kita tidak boleh memaksa seseorang untuk ikut agama kita. Ya. Terus Ibu mau tanya nih, kalau misalnya ada teman kalian yang berbeda pendapat, kalian gimana? Menghargai. Terus apa lagi? Menghormati. Terus habis itu kaliannya itu akan tetap berbuat baik nggak sama teman itu? Akan misalnya kalau temannya beda pendapat akan ditinggalkan nggak? Akan tetap ditemani nggak? Iya. Jadi walaupun beda pendapat, walaupun ada perbedaan pendapat dalam berteman, kita tetap harus berteman. Ya, harus. Oke, tepuk semangat. Anak-anak nih, kalau misalkan nih di kita dalam lingkungan sekolah, dalam satu kelas, kita itu punya kebiasaan saling menghargai, saling membantu. Hidup jadi nyaman nggak? Nyaman. Hidup jadi damai nggak? Nyaman. Kita mau main seneng, mau belajar seneng, tidak ada kekhawatiran. Nah, kalau untuk menuju seperti itu, kita harus mengedepankan apa tadi? Saling menghargai, kerjasama, dan membantu sesama teman. Mau nggak hidupnya kayak gitu? Mau nggak di sekolah kayak gitu? Nah, jadi Ibu ingat lagi ada berapa? 3. 1, saling menghargai. 2, kerja sama. 3, membantu. Nah, itulah sifat yang harus ada dalam diri kita, biar kita apa? Nyaman, bersekolah nyaman, belajar nyaman. Oke, sekarang sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu mau memberitahu dulu nih tujuan pembelajaran kita tuh apa? Ya, lihat bareng-bareng ya di sini ya. Kita akan ada 3 tujuan pembelajaran. Coba dilihat bareng-bareng. Nah, apa yang pertama? Coba tujuan pembelajaran peserta didik. Ayat 64 dan Al-Baqarah ayat 200. Itu adalah tujuan pembelajaran yang nanti setelah kalian nih ikut belajar ini, kalian harus bisa apa? Belajar menerapkan atau menjelaskan prinsip-prinsip hidup damai. Yang kedua, nah apa judulnya? Berisi 1 apa? Pesan persatuan dalam Ali Imran ayat. Yuk kita baca-bacanya ya. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, terus apa sih pesannya yang terkandung? Nah, pesan yang terkandung adalah pesan tauhid. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya tauhid sebagai inti ajaran Islam dan menjadi landasan perbuatan. Kedua
mengerjakan untuk persatuan. Umat manusia diajak bersatu dalam mengesahkan tanpa Oke, terus apa ini? Ada pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan persatuan dalam tauhid? Menurut Quran surat Ali Imran, persatuan dalam tauhid itu maksudnya adalah sesama umat Islam, satu agama, satu Tuhan. Kita harus menjaga persatuan. Nah, mengapa sih persatuan dalam tauhid penting dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Betul, agar hidup damai. Yang lain ada lagi enggak? Betul, hidup rukun. Dan ya, nanti di dalam itu ada contoh perbedaan. Nah, kalian nanti akan disuruh untuk berdiskusi tentang apa yang ada di video. Nanti Ibu bertanya. Ya, nanti kalian diskusikan tentang apa sih yang ada dalam video. Lihat ya. Kenapa begitu, Dit? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang menikah? Nah, sekarang silakan dibuka bukunya dan peserta didik kalian semuanya untuk mencatat hal penting yang tadi ada di video. Silakan dicatat. Nah, pertanyaan itu adalah mengapa ya konflik seperti dalam video dapat terjadi atau bisa terjadi. Kedua adalah bagaimana kita sebagai pelajar dapat mencegah situasi yang ada di dalam video. Sok, tulis. Mengapa konflik seperti di video bisa terjadi? Terus kedua, bagaimana kita sebagai pelajar ya dapat mencegah konflik yang terjadi di video atau mencegah situasi di dalam video. Kelompok 4. Oke, Ibu sebutkan ya. Kelompok 1 beranggotakan Naila, Cantika, Adam, dan Jali. Kelompok 2 Noval, Kaila, Nazwa, Darel. Kelompok 3 Rizky, Dewi, Safia, dan Al. Kelompok 4 Zaidan, Yuda, Marisa, dan Zulfan. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Yuk, silahkan. Ibu bagikan lembar kerjanya, kalian isi di sini ya. Nanti satu kelompok satu. Ini sayang, terima kasih. Nah, ini tolong ya. Nih, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silahkan anak-anak untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit. Ya, lebih cepat lebih baik. Tapi semuanya harus berkontribusi ya. Silakan. Mengapa konflik seperti dalam video dapat terjadi? Kenapa? Menurut kamu kenapa? Menurut kelompok ini kenapa? Silahkan didiskusikan ya. Ini ketemu nggak? Coba cari referensi, betul cari referensi di buku. Barangkali ada tentang Quran surat Ali Imran. Ini udah bab 7 di sini nih. Nah, di sini nih. Ya. Bisa dilihat. Ya.
Ya, kamu sama ini dong berarti. Nah, tuh kayak gitu. Silakan dibaca, dicari. Pertanyaannya apa? Jawabannya bisa dicari di sini ya. Coba lihat pertanyaannya apa, kasih tahu teman-temannya. Udah. Pertanyaan pertama apa? Mengapa konflik dalam video terjadi? Sudah lihat nggak tadi konfliknya apa? Ya. Ada yang apa? Ada yang berbeda agama. Ada yang meninggal, tapi dia beda agama. Nah, terus ada sikap dari apa? Sikap Nah, tadi tuh ada yang menutup gerbang apa? menutup gerbang masjid Nah, karena apa? karena berbeda agama. Nah, itu kenapa bisa terjadi kayak gitu? Ya, coba diskusikan. Ya, oke? Oke. Ini gimana? Ada yang susah nggak? Nah, tadi kan gampangnya konflik yang terjadi dalam video. Kalau kedua tadi apa? Bagaimana kita sebagai pelajar dapat mencegah situasi seperti di video. Nanti jawab ya. Silakan kalian diskusi. Ya, berdiri semuanya. Tiga tambah empat sama dengan tujuh. Kebenaran yang hebat. Satu adalah bentuk pagi-pagi. Dua beribadah. Tiga berolahraga. Empat makan sehat dan juga yang penting. Lima tumbuhan dengan untuk belajar. Enam bermasyarakat. Yuk diterapkan untuk generasi emas. Cukup nggak? Sekali lagi ya. Oke. Yuk. Tiga tambah empat sama dengan tujuh. Kebenaran yang hebat. Satu adalah. Nah, oke, semuanya yang semangat ya. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Jangan ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, sekarang tepuk fokus. Melihat. Mendepan. Mengingat. Fokus. Oke, sudah fokus belum? Sudah semangat belum? Oke, sekarang Ibu mau kalian untuk presentasi hasil diskusi yang tadi kalian lakukan ya. Ini di presentasinya satu orang aja ya. Silakan dari kelompok 2 dulu. Ibu mau kelompok 2, silakan untuk maju. Sini sayang. Ya. Dengarkan ya semuanya, dengarkan jawaban dari kelompok 2. Nanti kalian bisa ada menanggapi. Oke, yuk silakan kelompok 2. Pertanyaan 1 apa? Mengapa konflik seperti dalam video dapat terjadi? Karena mereka belum mengerti bahwa tetangga harus saling membantu walaupun agamanya berbeda. Terus nomor 2. Bagaimana kita sebagai pelajar dapat mencegah konflik yang terjadi di dalam video? Kita bisa selalu mengingat ajaran agama untuk membantu orang lain tanpa memandang perbedaan. Tiga, apa makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut Quran Surat Al-Imran ayat 64. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi berarti kita saling menghormati dan tidak membeda-bedakan teman hanya mereka berbeda agama. Kita juga bisa bekerja sama dalam hal-hal baik, seperti membantu teman yang sedang kesulitan. 4. Bagaimana penerapan prinsip kebebasan beragama menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam kehidupan sehari-hari, kebebasan beragama berarti itu menghormati teman-teman kita yang punya agama berbeda. Misalnya jika teman kita sedang
beribadah, kita tidak boleh mengganggu mereka. Oke, kedengaran semua? Udah bagus belum? Kalau udah bagus kasih wow dong, kasih wow. Kasih wow. Kasih wow. Kasih wow. Wow. Oke, terima kasih untuk Nova. Silakan duduk kembali ya. Oke, Ibu mau selanjutnya adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan, Nak. Silakan sini. Ya, iya betul. Mengapa konflik seperti dalam video dapat terjadi? Karena ada yang salah paham tentang ajaran agama sehingga tidak mau menerima orang yang berbeda agama. Terus? Bagaimana kita sebagai pelajar dapat mencegah konflik yang terjadi di dalam video? Kita harus belajar tentang pentingnya hidup rukun dan saling menghormati meskipun berbeda agama. Terus, ketiga. Apa makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut KS Ali Imran ayat 64. Toleransi artinya kita hidup rukun dengan semua orang meskipun kita punya agama. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain karena setiap orang punya hak untuk memiliki keyakinannya sendiri. Terus. 4. Bagaimana penerapan prinsip kebebasan beragam menurut KS Al-Baqarah ayat 256. Prinsip kebebasan tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita. Keimanan itu kedatangan dari hati, bukan karena terjadi biar setiap orang agamanya dengan bebas. Oke, itu jawaban atau hasil diskusi dari kelompok 1. Bagus gak? Kalau bagus kali ini Bu mau kasih jempol. Gimana kalau tepuk jempol? Jempol kanan, jempol kiri, jempol. Oke, tepuk tangan semuanya. Makasih ya Adam ya. Baik, kelompok 4, silakan. Sini, di sini ya. Nah, silahkan di sini. Jawaban dari kelompok 4, nomor 1 apa? Mengapa konflik seperti dalam video dapat terjadi? Karena berbeda agama. Ada orang tidak senang dan akhirnya menutup gerbang masjid. Bagaimana kita sebagai pelajar dapat mencegah konflik yang terjadi di dalam video? Toleransi sesama umat beragama. Ya. Apa makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari menurut Quran surat Al-Imran ayat 64? Toleransi dalam kehidupan sehari-hari juga berarti kita harus menjaga hubungan baik dengan teman-teman, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Walaupun agama kita berbeda, dengan sikap ini kehidupan akan lebih damai. Oke, 4. Bagaimana penerapan prinsip kebebasan beragama menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Penerapan kebebasan beragama juga bisa dilakukan dengan mendukung teman kita menjalankan ibadahnya. Misalnya kita ada acara keagamaan di sekolah, kita ikut membantu tanpa memandang agamanya. Dengan begitu kita menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Oke, tepuk tangan semuanya. Kasih mantap dulu. Kasih mantap. Oke, makasih ya Zulpan. Yuk, silahkan dibuka perangkatnya. Sebentar ya, nyalakan dulu itunya perangkatnya, terus sambungkan ke WiFi.
Ada nggak? Ada yang masuk nggak? Silakan diklik yang warna biru. Silakan. Kalian sudah dinamain kan nama ibunya kan? Nomornya kan sudah dinamain kan? Sok, dinamain dulu nama ibunya, sok. Muncul nggak? Bukan di sini sayang, di sini. Nah, tuh belum dinamain ya ibunya ya. Yang sudah bisa masuk berapa orang? Tuh kan kalau udah dinamain kan muncul. Ya. Muncul nggak? Muncul. Muncul nggak Rizky? Ya udah nanti ya. Mana tadi? Tuh muncul ya? Muncul nggak sayang? Muncul ya? Nah, kasih nama semuanya. Kasih nama sudah? Nama kalian dong. Namanya salah. Namanya salah. Iya dong, nama kalian dong. Nama kalian ya. Nama kalian. Nama kalian. Iya, nama panjang. Aku lupa nama panjang. Salah. Kamu belum itu ibu ya? Bagus. Sudah? Ada berapa orang yang bisa masuk? Oh, udah banyak tuh yang masuk ya. Sudah ya, siap ya, Ibu mulai ya. Nanti ada pertanyaan silakan. Sudah belum? Yang masuk nih baru berapa nih? 10. Ada yang nama ibu 2. Ada yang namain ibu? Oke. Ya, nggak apa-apa. Ada Al, ada Zaidan, Naila, Marisa, Dewi, Cantika, Jali, sama Najwa. Udah masuk. Oke, sekarang ibu mau umpan balik dari tadi kegiatan diskusi dan kuis. Oke, sekarang dari diskusi dulu. Ibu mau tanya sekali lagi, ada kesusahan nggak? Iya. Ya, terus kedua, susah-susah nggak soalnya? Enggak. Tadi diskusi nggak ada masalah. Sekarang soal kuis susah nggak? Enggak. Nah, tentang apa sih soalnya tadi tuh? Nah, ibu kan gini ya. Tadi diskusinya alhamdulillah anak-anak sudah bagus, sudah aktif, berpartisipasi. Setiap anak itu mengambil perannya masing-masing. Terus kedua, tadi kuis juga ya, alhamdulillah sudah bagus, sudah 85% ya. Nah, tapi ibu mau ngasih masukan ya, sayang, masukan untuk kalian. Kalau misalnya berdiskusi, diusahakan ya, sayang dengarkan, diusahakan untuk mencari referensi lebih banyak. Terus kedua adalah kalau ada yang tidak bisa, bertanya sama ibu. Ya, tadi ibu berkali-kali, saya nggak ada yang susah enggak gitu. Ya, nah itu harus bertanya kalau ada yang tidak bisa. Terus selanjutnya itu adalah tentang tadi presentasi.
Ya, tadi presentasi enggak? Presentasi. Nah, tadi semua kelompok presentasinya sudah bagus, sudah keren. Gimana kalau tepuk keren? Tepuk keren. Keren, keren. Nah, kayak gitu. Kalian tuh sudah keren. Nanti tinggal ditambahkan lagi rasa percaya dirinya. Ya, kalau misalnya baca, mukanya tidak tertutup. Pede aja, tunjukkan wajah gantengnya. Ya, tunjukkan wajah cantiknya. Kayak gitu. Teman-teman juga suka. Oke. Terus mengenai materi, alhamdulillah kalian sudah bisa. Apa itu hidup damai? Bagaimana atau apa yang harus kita miliki untuk bisa hidup damai? Kunci hidup damai ada berapa tadi? 3. 1. 2. Atau menghargai. 3. Nah, kalian itu sudah bisa semuanya. Alhamdulillah sudah ada peningkatan dari minggu-minggu kemarin. Kalian sudah menunjukkan bahwa kalian bisa apa sih toleransi, apa sih menghargai dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Buktinya apa? Tadi kalian sudah bisa apa? Menyebutkan 3 kunci hidup damai. Sudah bisa juga, tadi Ibu tanya, kalau ada yang beda pendapat gimana? Ada yang jawab, ya Bu, saling menghargai. Terus kalau beda pendapat dimusuhin enggak? Enggak Bu, tetap main seperti itu. Nah, sekarang setelah ini Ibu mau tanya, apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Tentang apa? Ya, hidup damai dalam kebersamaan. Terus apa lagi? Tadi kita sudah ngapain aja sih? Tadi kita udah betul. Terus apa lagi? Presentasi. Betul. Terus apa lagi? Oke, tepuk semangat. Tadi kita juga ya, udah. Terus apa lagi? Sudah nonton video. Terus apa lagi? Sudah main kuis. Senang nggak kuisnya? Pertanyaannya susah-susah nggak lagi? Bisa dimengerti? Nah, gampang kan kalau sudah belajar lewat slide, lewat video. Kalau dikasih pertanyaan, alhamdulillah kalian pada bisa. Itu Ibu ini lagi nih. Ibu ulang lagi ya, nah, dengarkan. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa sih yang kita sudah lewati dalam beberapa minggu ini? Kita belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan. Ibu ulas balik lagi ya sayangnya. Nah, kalau misalnya yang pertama kita dalam bab ini itu menjelaskan tentang nilai persatuan dalam Quran surat Ali Imran. Ayat berapa? 60. Nah, terus habis itu dalam nilai persatuan. Jadi kalau misalnya kita itu harus menjunjung tinggi namanya bersatu. Bersatu di bawah naungan kalimat Allah. Kita Tuhannya siapa? Allah. Agamanya apa? Islam. Nah, kalau kita sesama orang Islam harus bersatu nggak? Nah, itu kita tuh diharuskan ya, atau disarankan untuk tidak apa berselisih kalau sesama umat Islam. Terus apalagi untuk tidak mengingkari Allah atau menyekutukan Allah. Kita boleh nggak menyekutukan Allah? Nggak boleh. Maksudnya apa? Dosa besar. Nah, ajakan dalam surat Ali Imran itu 1, persatuan, 2, tidak menyekutukan Allah. Terus apa lagi setelah surat Ali Imran? Betul, Al-Baqarah ayat berapa?
256. Tentang apa? Kebebasan dalam beragama. Betul, tentang kebebasan dalam beragama. Apa sih Ibu pengen tahu deh, kalau misalnya dalam beragama kita itu gimana? Tidak boleh ada, bukan ada pak. Nah, kita tuh tidak boleh memiliki sifat memaksa. Ya, dalam segala sesuatu kita nggak boleh memaksa kepada orang lain, apalagi dalam keyakinan. Ya, udah kamu masuk aja Islam, udah itu mah jelek. Boleh nggak kayak gitu, punya sifat kayak gitu? Tidak boleh. Nah, itu adalah kita tidak boleh memaksa dalam apa? Keyakinan beragama. Nah, selanjutnya kita itu ada penerapan. Ya, kita belajar tentang penerapan nilai-nilai toleransi. 1 di keluarga, 2 di sekolah, 3 di masyarakat. Di sekolah, gimana caranya? Ayo, ada yang bisa nggak di sekolah kita tuh? Menghargai teman. Menghargai teman, terus bekerja sama, terus apa lagi? Membantu teman, terus apa lagi? Ada yang bisa nggak? Bergotong royong, kerja bakti. Nah, main boleh nggak memusuhi salah satu? Tidak boleh. Nah, selanjutnya di masyarakat apa? Ikut serta dalam kerja bakti dan gotong royong. Iya, ikut serta dalam kerja bakti dan gotong royong. Ini anak-anak tuh semuanya udah pada pinter, bagus, semuanya tuh sudah mengerti. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya karena sudah bagus. Ya, Ibu jadi bahagia sekali nih, apa yang Ibu ajarkan tuh masuk, apa yang Ibu ajarkan tuh nyampe ke kalian. Oke, nah anak-anak selanjutnya, Ibu mau ngasih tahu nih untuk pembelajaran minggu depan itu adalah mengenai hari akhir. Tahu hari akhir? Apa itu hari akhir? Betul. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang hari kiamat, baik itu pengertiannya, ya, baik itu tahapan-tahapannya, nanti seperti apa, nanti kita belajar minggu depan. Masih siap nggak untuk ini semangatnya? Jangan hilang ya semangatnya ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semuanya hebat, semuanya luar biasa, semuanya keren-keren. Oke, setelah ini Ibu ingin kita menutup pelajaran ini dengan berdoa. Ya, silahkan dibereskan. Mulai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.